Shin Tae-yong incar striker dan gelandang naturalisasi untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan berlaga di beberapa ajang internasional, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia 2023. Mempersiapkan laga penting ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun tengah mengincar beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Beberapa nama yang sudah mencuat ke publik dan resmi disebutkan oleh PSSI diantaranya Jay Itzes, Nathan Choeaon, hingga Justin Hubner yang dulunya sempat gagal dinaturalisasi. Terbaru, Shin Tae-yong disebut mulai mengincar pemain keturunan dengan posisi gelandang dan striker. Mengenai itu, Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir pun angkat bicara. Ia menyebut bahwa ada dua nama yang sedang masuk pertimbangan. Ada dua nama lagi yang kita bicarakan. Satu penyerang dan satu pemain tengah, tunggu dulu tapi, saya tidak bisa bocorkan sebelum ada kesepakatan, ungkap Ketum PSSI Erick Thohir, dikutip dari Instagram @abroadnesia. Shin Tae-yong bicara peran pemain timnas Indonesia, bukan hanya Asnawi Mangkualam yang jadi andalan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan tegas berbicara soal peran para pemain di Piala Asia 2023 nanti. Dia menekankan bahwa tak hanya Asnawi Mangkualam yang jadi andalan. Shin Tae-yong saat ini memang sedang pulang kampung di Korea Selatan. Saat berada di negeri Ginseng, Shin Tae-yong berbicara banyak soal timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini diantaranya memberikan komentar soal peran pemain. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Best 11, Shin Tae-yong mendapatkan pertanyaan soal peran Asnawi Mangkualam di timnas Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal tampil di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 10 Januari, 10 Februari mendatang. Dalam ajang ini, timnas Indonesia bergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jelang menghadapi Piala Asia 2023 ini, Shin Tae-yong ditanya soal peran penting pemain Jo6 Dragons, yakni Asnawi. Apakah Asnawi Mangkualam bakal menjadi pemain andalan buat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti? Menanggapi pertanyaan ini, Shin Tae-yong dengan tegas mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini tak hanya mengandalkan satu atau dua orang. Tim Merah Putih belakangan ini dipastikan tak hanya memiliki satu atau dua pemain kunci saat tampil di sebuah pertandingan. Untuk itu, Shin Tae-yong menegaskan bahwa skuad Garuda saat ini memiliki banyak pemain bagus. Dengan begitu, tak hanya Asnawi Mangkualam yang jadi pemain andalan timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, banyak pemain bagus di tim Merah Putih saat ini. Tidak hanya Asnawi, pemain-pemain lainnya juga tampil cukup baik, ujar Shin Tae-yong dilansir dari Best 11, Senin, 6 November 2023. Dengan kualitas bagus yang dimiliki para pemain timnas Indonesia dan tak hanya mengandalkan satu pemain, Shin Tae-yong pun cukup percaya diri tim Merah Putih bakal bisa bersaing di Piala Asia 2023. Menurut Shin Tae-yong, saat ini timnas Indonesia memang memiliki banyak pemain yang bagus. Tim Merah Putih juga memiliki beberapa pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Jordi Amat. Pelatih berusia 54 tahun itu mengakui bahwa pemain-pemain naturalisasi ini sudah bisa beradaptasi dengan baik bersama tim. Untuk itu, Shin Tae-yong tetap optimistis meski timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan yang berat di Piala Asia nanti. Para pemain naturalisasi beradaptasi cukup baik dengan tim, kata Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, semua orang saat ini bisa melihat bahwa kualitas timnas Indonesia sangat berbeda dibandingkan dulu. Untuk itu, dia pun memiliki tekad tinggi buat bisa membawa timnas Indonesia tampil garang di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mengaku ingin bisa membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Anda harus melihat dengan jelas bahwa Indonesia tidak lagi seperti dulu, tutupnya.
Misi Sintayong bawa timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, paham akan sangat sulit mengalahkan timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Namun, berkat pengalamannya sebagai pelatih selama belasan tahun, Sintayong siap mempersulit Korea Selatan, sekaligus membuka peluang timnas Indonesia memenangkan pertandingan. Korea Selatan dan timnas Indonesia memang tergabung di grup yang berbeda di Piala Asia 2023. Namun, kedua tim berpeluang bertemu di fase gugur, tepatnya di 16 besar. Hal itu terjadi jika Korea Selatan finish sebagai juara grup E, sedangkan timnas Indonesia menyelesaikan posisi sebagai runner-up grup D. Jika duel ini terjadi tentunya akan sangat emosional bagi Sintayong, mengingat dirinya berasal dari Korea Selatan. Sintayong sekira 6 tahun lamanya menangani timnas Korea Selatan kelompok umur hingga senior. Prestasi terbaik Sintayong membawa timnas Korea Selatan U23 finish runner-up di Piala Asia U23 2016, hingga mengantarkan Son Heung-min dan kawan-kawan menumbangkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018. Jika kita melakukannya dengan baik, kita memiliki peluang untuk bersaing dengan Korea Selatan. Namun, jika harus bicara jujur, tentunya sulit menyaingi Korea Selatan, kata Sintayong mengutip dari media Korea Selatan, Best 11. Saya akui timnas Indonesia merupakan tim yang lebih lemah dibandingkan Korea Selatan, namun bola itu bundar. Ketika saya menghadapi kompetisi atau turnamen, saya harus melakukan yang terbaik, lanjut Sintayong. Seperti yang diungkap Sintayong, tak ada yang mustahil di sepak bola. Sekalipun Korea Selatan unggul jauh secara peringkat di ranking FIFA ketimbang timnas Indonesia, yakni 24 berbanding 145. Banyak kejutan yang terjadi di persepak bolaan dunia, seperti saat Portugal kalah 1-2 dari Korea Selatan di Piala Dunia 2022, atau ketika skuad Taeguk Warriors julukan Korea Selatan menumbangkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018. Bukan tak mungkin, kali ini giliran timnas Indonesia yang membuat kejutan. Jika memang timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan bersua Korea Selatan, skuad Garuda tetap punya peluang memenangkan pertandingan. I never answer to no, man, I still go.